Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan membahas mengenai Waskita Karya, BUMN di bidang jalan tol. Pembangunan jalan tol ini menarik untuk diulik-ulik ya gitu. Kita tahu seminggu yang lalu bahwa Menteri BUMN proposal Menteri BUMN disetujui oleh DPR untuk menyuntikkan dana pada BUMN. Tidak semua BUMN yang sudah go public, diantaranya PLN dan teman-temannya, kereta api, KAI, dan juga untuk beberapa restrukturisasi seperti di Bank BRI ya, dan juga Bank Tanah. Tapi itu masih sifatnya masih di atas kertas gitu, karena harus disampaikan di nota APBN 2022 di pidato Presiden 16 Agustus pada saat hari kemerdekaan nanti. Otomatis realisasinya belum, tapi dampaknya dalam emiten-emiten BUMN itu sudah mulai terlihat. Seperti dalam catatan saya pada hari Rabu kemarin, tercatat Krakatau Steel naik sebesar 14,5%, kemudian Wijaya Karya Beton naik 3,39%, Waskita Karya naik 14,62%, Waskita Karya Beton Precast naik 6,06%, kemudian PTPP naik 8,93%, Wijaya Karya naik 11,58%, Adikarya naik 9,42%. Jadi memang dampaknya psikologis itu berpengaruh pada BUMN tersebut. Padahal tidak semua BUMN itu mendapat suntikan dana. Dan sekarang ini kita akan bahas Waskita Karya. Kenapa? Karena di tanggal 14 kemarin, di catatan saya ya, tanggal 14 Juli kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyetujui akan mendapatkan penyertaan modal negara sebesar 7,9 triliun rupiah pada Waskita Karya ya, untuk menyelesaikan tol Trans Sumatera. Ini sangat penting sekali, dan kemarin dia naik 14,52%. Secara seminggu dia sudah naik 13,29%. 7,9% itu sangat tinggi, lumayan tinggi sekali, separuh lebih dari nilai kapitalisasi pasarnya sekarang yang sebesar 13,302%. Kalau kita lihat di ekuitasnya di Maret 2000 dia 7,5 triliun. Jadi penyertaan 7,9 itu sudah 2 kali lipat dari ekuitasnya per Maret 2021. Kalau kita lihat price book value-nya memang 1,7. Gini ya, BUMN kekaryaan untuk misalkan jalan tol ini memang menjadi sasaran kritik dari para oposan. Kenapa BUMN kita hampir bangkrut dan sebagainya, padahal ini adalah penugasan BUMN. Jadi jalan tol itu memang wajar membangun jalan tol rugi saat ini, karena pertama konektivitasnya belum lengkap gitu, masih ada sisa ruas-ruas yang belum dibangun, sehingga efektivitasnya itu nggak bisa dari ujung ke ujung gitu intinya. Yang kedua bahwa ini adalah investasi jangka panjang gitu. Jadi Waskita Karya yang membangun ini memang lebih ke penugasan gitu, supaya apa? Supaya ekonomi di sepanjang jalan tol di Sumatera ini bangkit gitu. Mungkin banyak yang ngomong, oh, itu jalan tol kan mobil pribadi bukan angkutan barang. Ya sebagian juga ada angkutan barangnya, dan perlu kita ketahui bahwa
angkutan barang itu juga bisnis diawali oleh pergerakan manusia, tidak sekonyong-konyong langsung pergerakan barang gitu. Jadi bagaimanapun juga jalan tol itu membantu efektivitas membangkitkan ekonomi di sepanjang jalan tol tersebut. Karena kita tahu bahwa Sumatera itu pusatnya tambang dan juga perkebunan. Jadi kalau begitu simbol-simbol ekonomi itu dibuka, implikasinya itu multiply efeknya itu pada ekonomi itu bisa dilihat 10-15 tahun sekali lagi. Dan saya juga mengapresiasi, ya, saya bukan pendukung pemerintah atau pembenci pemerintah, tetapi mengapresiasi atas visionernya ini. Berpuluh-puluh tahun jalan tol itu tidak pernah dibangun dan ekonominya jadi terisolasi, dan sekarang ini perlu ketetapan hati untuk membangunnya. Padahal di masa-masa pandemi di mana uang itu sulit, pekerjaan itu terus dilakukan. Ini adalah satu komitmen pemerintah yang hebat sekali menurut saya, karena multi efeknya. Apakah dengan mengorbankan BUMN? Tentu saja tidak, karena pemerintah pun juga sudah membuat Indonesian Investment Authority, INAI. Jadi aset-aset BUMN yang sekarang ini memang belum menghasilkan, karena kalau dijual sekarang otomatis rugi gitu. Karena memang harganya akan murah gitu, karena bargainingnya masih rendah. Pada 5-10 tahun lagi ini akan jadi mesin uang yang sangat besar gitu. Jadi itu sebabnya pemerintah juga mendirikan Indonesian Investment Authority, dan ini juga baru didirikan beberapa tahun belakangan. Kalau Anda lihat di video saya tentang INAI sudah ada. Nah, itu artinya bahwa progresnya itu memang bagus. Jadi jangan selalu mengembuskan aura negatif, pesimis gitu ya. Kalau kita lihat omongan-omongan dari para oposan itu seolah-olah negara mau bangkrut. Ya enggak lah. BUMN itu asetnya cuma seberapa dibanding dengan kekayaan Indonesia gitu. Jadi kalau cuma rugi 7 triliun gitu enteng lah. APBN aja sudah 3.000-an triliun gitu. Cuma nalangin 70 triliun itu enteng sebetulnya. Jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan bahwa ini nantinya akan bikin negara bangkrut gitu, enggak. Dan langsung saja kita, memang ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dengan politik. Makanya ketika kita bahas ekonomi seperti ini, terutama BUMN, akan sedikit-sedikit membicarakan politik juga. Tapi bukan berarti kita berpolitik, tapi kita hanya meluruskan persepsi gitu. Karena memang menurut saya yang sekarang ini pemerintahan Pak Jokowi ini sangat visioner gitu. Karena berani mengambil keputusan yang tidak populer gitu. Dan kalau dibilang COVID ini negara amburadul juga enggak benar-benar amat gitu. Karena biaya COVID ini juga mahal gitu. Pemerintah sebelumnya kalau dapat COVID kayak gini sudah langsung ambrol gitu loh. Dan sekarang ini luar biasa. Walaupun mengeluarkan uang ratusan triliun, pemerintah tetap tegak lurus. Dan jangan dibilang juga, oh utangnya naik. Semua negara di masa COVID ini semuanya naik dengan gila-gilaan gitu. Dan Indonesia masih nggak terlalu gila lah. Kembali ke Waskita Karya. Saat ini Facebook value-nya 1,7. Jadi untuk perusahaan yang menguasai jalan tol cukup banyak ini, 1,7 ini sebetulnya masih rendah sekali. Dan stimulus 7,9 triliun ini diharapkan akan mendongkrak cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat teknikalnya ya. Nah, sekarang ini dia baru aja meloncat hari Rabu kemarin.
Apakah ini akan meloncat lagi? Karena dia mendapat dua momentum ya. Pertama dari Pak Erick Thohir yang mendapat persetujuan penyuntikan dana ke BUMN. Yang kedua dapat PMN, penyertaan modal negara dari Bu Sri Mulyani sebesar 7,9 triliun yang itu sudah nyata uangnya. Jadi kemungkinan besar setidaknya sampai 3 hari akhir minggu ini Waskita Karya akan naik. Dan selanjutnya kita lihat lagi. Kalau kita lihat grafiknya di volume ini kemungkinan akan ada di atas garisnya untuk beberapa saat sebelum dia terjadi teknikal lagi. Tapi secara umum saya mau menjagokan Waskita Karya ini akan mulai menapakkan di tren positifnya. Demikian analisa saya tentang Waskita Karya. Ini murni ekonomi. Kalaupun saya ngomong beberapa politik itu hanya untuk meluruskan saja dan bukan untuk dukungan politik. Terima kasih sudah mendengarkan analisa saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. See you next time.